Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Nobi Kurniawan dan hari ini gue mau ngebahas buku kedua dari seri Red Rising yang berjudul Golden Sun. Seperti buku pertamanya, gue baca buku satu ini di aplikasi Pusnas karena buku fisiknya udah susah banget buat dicari. Dan buat kalian yang pengen baca buku ini dan pengen ngikutin series Red Rising, kalian bisa baca secara gratis dan legal di aplikasi Pusnas. Mungkin sedikit disclaimer kali ya. Seperti biasa gue akan bikin satu pembahasan buku yang non-spoiler. Tapi di sini gue juga akan mention beberapa nama karakter yang akan jadi spoiler kalau kalian belum baca buku pertamanya, yaitu buku Red Rising. Kenapa? Karena di dunia Red Rising ini sendiri banyak banget backstabbing. Semacam Game of Thrones gitulah. Kalian gak akan tahu karakter mana yang akan hidup, karakter mana yang akan mati, karakter mana yang akan jadi kawan, dan karakter mana yang akan jadi lawan. Dan ketika gue mention sebuah nama, at least kalian yang belum baca buku pertamanya, jadinya akan ke spoiler gitu loh. Kalau ternyata karakter ini selamat sampai buku kedua. Tapi untuk masalah plot Golden Sun ini sendiri, gue gak akan mention sama sekali. Jadi kalau kalian udah baca buku pertamanya tapi belum baca buku kedua, video ini masih aman buat kalian. Nah, mungkin itu aja yang pengen gue sampein di awal. Kita langsung masuk aja ke pembahasan bukunya. Yang pertama adalah bener tentang apa yang gue dapat dari internet yang menyatakan kalau kalian harus memutuskan untuk melanjutkan baca Red Rising ini sendiri, bukan dari buku pertamanya, melainkan dari buku keduanya. Karena buku pertamanya yang berjudul Red Rising relatif lebih lemah daripada buku lainnya. Dan ternyata bener. Kalau ternyata buku keduanya yang berjudul Golden Sun ini banyak sekali peningkatan, banyak banget upgrade baik dari segi cerita maupun sisi penulisan dari Pierce Brown itu sendiri. Gaya penulisan Pierce Brown jadi lebih bagus, lebih mengalir, lebih engaging daripada buku pertamanya. Bahkan jauh berkali lipat daripada buku pertamanya. Dari segi penulisan cerita juga jauh lebih oke. Kemudian dari segi penulisan karakternya juga jadi semakin dalam. So, itu poin plus banget sih. Secara garis besar, buku kedua ini adalah peningkatan berkali-kali lipat daripada buku pertamanya. Oh ya, gue nggak akan nyeritain bagaimana basis cerita Red Rising ini sendiri. Karena gue sendiri udah bikin videonya. Untuk buku pertama, kalian bisa tonton aja di sana. Di sini gue hanya akan menceritakan tentang Golden Sun-nya aja. Nah, kita sebagai pembaca akan diajak untuk mengikuti kisah Dero lagi tepat setelah akhir buku pertamanya, yaitu setelah Dero berhasil menjadi primus, kemudian ada time skip, dia masuk ke akademi atau institut yang jelas merupakan tahapan lanjutan dari lembaga yang ada di dalam buku pertamanya, yaitu Red Rising. Di sini diceritakan bahwa di sini Dero sudah berhasil menyusup sebagai emas. Dan inti ceritanya sendiri adalah bagaimana Dero melanjutkan rencananya untuk meruntuhkan society dan melanjutkan rencana Putra Ares. Apakah rencananya berhasil, apakah rencananya gagal? Kalian bisa baca sendiri bukunya. Yang jelas di blurb belakang buku, di sini dijelaskan kalau Dero akan belajar untuk mengetahui apakah apa yang harus dibayar Dero ini sepadan dengan tujuan akhirnya. Nah, sekarang masuk ke pengalaman gue baca bukunya. Kalau di buku pertamanya gue banyak menemukan kekurangan dan hanya jatuh cinta sama konsep dunianya. Di buku kedua ini gue lebih banyak menemukan hal-hal yang gue suka daripada hal-hal yang gue kurang srek. So, itu improvement banget sih dari Pierce Brown-nya sendiri. Di buku kedua ini gue merasakan kalau gue sebagai pembaca akhirnya mendapatkan apa yang Red Rising tawarkan di buku pertama, tapi tidak di-deliver. Karena menurut gue di buku pertamanya, di bagian awal, kita diberikan setup untuk dunia dan universe dan jalan cerita yang bisa jadi unik dan epic sendiri. Tapi di buku pertamanya gue malah mendapatkan Hunger Games gitu. Bukan berarti itu jelek ya, gue suka ada Hunger Games. Tapi gue ngerasa kalau di cerita Red Rising ini sendiri bukan itu poinnya. Ada cerita yang lebih besar yang bisa lebih dieksplor dari universe yang emang udah cakep banget ini. Dan cerita yang dijanjikan tersebut di-deliver di buku keduanya. Konfliknya jalan, universe-nya lebih berkembang, politiknya juga semakin kental, banyak banget deh improve dari segi cerita di Golden Sun ini.
Kemudian seperti yang sudah gue sampaikan sebelumnya, karakternya jadi lebih dalam. Nggak cuma karakter lama, tapi karakter barunya juga. Kalau di buku pertamanya, gue cuma menemukan satu tokoh yang gue suka, yang gue favoritkan. Di buku kedua ini, gue menemukan 3 tokoh yang menurut gue bagus banget lah. Jadi favorit gue yang baru. Yang pertama tentu saja Sevro, pemimpin para Howler. Dia merupakan satu-satunya karakter yang dinamis di buku pertamanya, menurut gue. Di buku keduanya ini sendiri, karakter Sevro sempat disimpan, belum dikeluarin gitu. Tapi di pertengahan cerita, saat karakter Sevro ini muncul dengan pasukan Howlernya, itu keren sih, gue suka banget. Kemudian karakter favorit gue yang baru adalah seorang tokoh baru yang bernama Victra. Dia dari House Julie kalau nggak salah. Dia merupakan kakak dari Antonia. Dia merupakan tipe-tipe karakter yang dibuat flirty gitu, annoying, somehow likable, tapi juga bikin kita was-was sebagai pembaca. Apakah karakter ini tuh bisa dipercaya atau enggak. Jadi dinamis banget, bener-bener dinamis banget. Apalagi momen karakter satu ini di bagian akhir buku. Itu keren banget sih, sebagai karakter itu keren banget sih. Dan karakter 3 yang jadi favorit gue yang baru adalah karakter Rogue yang ada di buku pertamanya. Dia termasuk dalam trio Mars di buku pertamanya, yaitu ada Darrow, Cassius, dan ada Rogue ini. Ya sebelum mereka bubar lah. Nah di buku pertamanya gue ngerasa kalau karakter Rogue ini flat banget gitu. Tapi di buku keduanya dia digambarkan sebagai sosok yang observan, yang sweet, yang mungkin lebih take a step back daripada karakter lainnya, tapi punya internal konflik yang juga lumayan menarik gitu. Dan internal konflik tadi di building sepanjang buku keduanya dan pecah di bagian akhir bukunya. Itu keren banget menurut gue. Perkembangan karakter yang gue suka banget. Kemudian hal yang gue suka dari buku kedua ini adalah penggambaran battle scene-nya yang dinamis banget dan seru sih, intinya seru sih. Di sepanjang bukunya pun berasa ada twist di tiap bagiannya, berasa ada sesuatu informasi baru yang menarik di tiap chapternya. Jadi ya, buku ini sangat engaging, sangat seru untuk diikuti, jauh lebih superior daripada buku pertamanya. Oh ya, di buku pertamanya ada satu kekurangan yang kalau nggak salah gue lupa mention, yaitu tentang penulisan judul babnya. Gue udah mention ini atau belum ya? Kayaknya belum sih. Tapi di buku pertamanya judul babnya itu bersifat spoilery. Kayak kematian tokoh something. Atau kekalahan house apa. Itu bodoh banget sih. Itu nge-spoilerin pembaca lu sendiri gitu. Dan di buku kedua ini gue nggak menemukan hal tersebut. So ya, improvement lainnya. Nah, walaupun secara garis besar, buku kedua ini merupakan improvement dari buku pertamanya, tapi bukan berarti gue nggak menemukan kekurangan di dalamnya. Yang pertama, gue tetap nggak peduli sama karakter utamanya, yaitu Darrow. Gue tetap menemukan bahwa karakter ini tuh plain-plan, dan nggak likeable aja gitu buat gue. Walaupun plain-plannya nggak separah di buku pertamanya ya, tapi ada satu bagian buku di mana Darrow ketemu sama Putra Ares lainnya, dan dia protes gitu, kenapa Putra Ares mengambil jalan yang anarkis, yaitu dengan pemboman society. Terus gue mikir kan, nah lu tuh ngarep apa dari sebuah organisasi pemberontak yang dari kaum bawah pula? Lu ngarep kalau pemberontakan ini tuh bisa diomongin baik-baik gitu? Itu aneh banget sih menurut gue. Dan tebak dong, setelah karakter Darrow ini protes dengan gerakan Ares tadi, dia pun tetap melakukan tindakan kekerasan untuk menjalankan misinya. Jadi apa bedanya? Intinya masih plain-plan lah, walaupun gak separah buku pertamanya. Selain itu, gue juga masih gak peduli sama tokoh utama lainnya di buku ini, yaitu Mustang, yang walaupun jauh lebih dinamis di buku kedua ini, tapi gue masih menemukan kurang tertarik dengan karakter satu ini. Again, mereka tuh nggak se-fluid karakter Sevro, karakter Rogue, maupun karakter baru yaitu Victra tadi. Kemudian semakin berkembangnya dunia Red Rising ini sendiri, gue juga menemukan beberapa gagasan dari karakter-karakternya itu lumayan reckless dan nggak bertanggung jawab sih. Dan cenderung gambling gitu loh. Gue nggak akan spoiler bagian ini apa spesifiknya. Yang jelas ada hubungannya dengan karakter Io, yaitu istri Darrow yang sudah meninggal. Di sini akan dibuka
kata-kata terakhir yang Io ucapkan ke saudarinya. Dan oke, itu suatu twist yang gue suka sebenarnya, cuma gue jadi nganggep karakter Io nih reckless banget gitu. Lu gambling banget, astaga gue. Ya gitulah. Dari buku pertamanya gue juga menemukan kalau organisasi Putra Aris ini bukan merupakan sebuah organisasi revolusi yang oke gitu. Dan benar aja, selama beberapa kejadian di sepanjang buku kedua, bahkan pada saat puncak twistnya tentang Aris itu sendiri siapa dan kejadian di akhir cerita, gue kayak yang wajar sih. Putra Aris bukan merupakan sebuah gerakan yang cukup reliable gitulah. Kemudian kekurangan lain yang gue temukan adalah penggambaran battle-nya. Waktu skala perang jadi kolosal dan pakai teknologi-teknologi dan kapal-kapal luar angkasa yang canggih lah. Itu menurut gue berantakan sih. Gue lebih suka penggambaran battle scene dari Peacebrown ini untuk battle biasa aja, yang hand to hand maupun yang pakai senjata. Kalau udah melibatkan kapal dan sebagainya itu gue kurang suka sih, kurang sek lah. Nah itu tadi kekurangan yang gue temukan. Gue nggak menemukan terlalu banyak di buku kedua ini, yang mana merupakan suatu hal yang bagus dan jadi bukti tersendiri lah seberapa jauh author Peacebrown ini improve. So ya, kesimpulannya buku ini jauh lebih superior daripada buku pertamanya. Gue akan melanjutkan untuk membaca series Red Rising ini at least sampai Morningstar, dan gue sangat merekomendasikan buku ini ke kalian. So ya, mungkin itu aja untuk episode kali ini. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobby Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.